Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ketua Beserta Jajaran Masjid Besar, Pengurus Masjid Besar Kecamatan Bukit Bestari, yang mulia para alim ulama serta pandai, ibu bapak muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita memuji Allah terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perintahnya pada malam ini. Salawat salam mari kita bersama-sama bacakan dengan penuh ta'zim untuk Rasulullah, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kita baca dulu ya Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjut ya, saya ulang lagi ayat yang kemarin. Masih surah An-Nisa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'anantum faqimus salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa la tahinu fi ibtigha'il qawm yang takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Apabila kamu semua telah menunaikan sholat khauf ya, maka ingatlah kamu semua kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan di atas lambung kalian. Dan apabila kalian telah tenang, maka dirikanlah sholat. Sungguhnya sholat itu wajib atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan janganlah kamu semua lemah di dalam menyerang kaum tersebut. Apabila kamu semua merasa sakit, maka sesungguhnya mereka juga merasa sakit sebagaimana kalian merasa sakit. Tetapinya kalian berharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Saya ulang ya. Ayat fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum ya. Kemarin sudah kita baca, kita simpulkan aja ya bahwa ini adalah
perintah daripada Allah kepada orang-orang yang telah beriman, ya, bahwa selepas sholat dilaksanakan Allah meminta, ya, memerintahkan. Fazkuru itu kan perintah, namanya fi'il amar, ya. Fazkuru, kamu harus, kamu harus ingat. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang telah beriman agar selepas sholat khauf itu, ya, terus tanpa henti di setiap saat mengingat Allah. Meskipun para ulama memahami perintah ini tidak untuk menunjukkan perintah wajib, ya, tidak menunjukkan perintah wajib. Istilahnya itu kalau dalam fikih, perintahnya ini adalah untuk menunjukkan nadbu, istihbab, anjuran, ya, anjuran. Jadi dari sini kita tahu tak semua perintah di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul itu berarti kewajiban. Tapi ada yang perintah yang hukumnya itu adalah untuk menunjukkan hukum anjuran, seperti zikir pada sholat, ya, jadi zikir pada sholat. Begitupun larangan. Larangan itu tak semuanya untuk menunjukkan makna haram, ya, tak menunjukkan selalunya kepada makna hukum haram. Ada larangan itu adalah untuk menunjukkan kepada makruh, ya. Kalau makruh ini kan pahalanya itu kalau memang kita tinggalin, tapi andai pun diperbuat kan tak ada dosa. Seperti ada dalam hadis, ya, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Salah seorang dari kamu janganlah minum sambil berdiri. Nah, kata para ulama, larangan ini bukan untuk menunjukkan pengharaman, ya, bukan untuk menunjukkan pengharaman, tapi makruh. Tapi makruh. Artinya gini, Pak, bahwa minum sambil berdiri itu memang dilarang, tetapi tidak untuk menunjukkan bahwa itu haram, ya, tapi makruh. Dari mana ngerti itu? Ternyata banyak sahabat seperti Sayyidina Ali, kemudian Hafsah binti Sabit, ya, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasul pernah minum sambil berdiri. Misalnya Abdullah bin Abbas ngasih tahu bahwa saya pernah membawakan minuman untuk Rasul berupa air Zam-Zam, gitu ya. Maka saya berikan. Setelah itu beliau meminumnya sambil berdiri. Kemudian Abdullah bin Umar menyatakan bahwa dulu kami di zaman Rasulullah kadang makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Kemudian Sayyidina Ali waktu beliau di Kufah, di halaman masjid Kufah, ya, beliau menyampaikan, mempraktekannya, minum sambil berdiri. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya dulu pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri seperti kamu melihat aku tadi. Apa?
Oleh karena itu Pak, nah ini penting ya. Kalau kita belum mengerti semuanya tentang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, jadi kita tak bagus kalau nggali langsung sendiri. Harus konfirmasi dulu ke ulamanya. Nah maka seperti hukum minum sambil berdiri itu, kayak Imam Nawawi menjelaskan bahwa babun jawazus syurbi qa'iman. Kemudian beliau membuat pasal lagi, babun bayanu anna as-syurba qa'iman makruh. Jadi hukumnya itu makruh, bukan hak. Paham ya? Nah di sini pun sama. Di sini kan ada perintah, maka kamu harus mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil baring, gitu kan? Nah kata para ulama, hukumnya itu apa? Mustahabbat, dianjurkan, bukan diwajibkan, gitu ya. Berikutnya, faidat maknang tumpaakimus sholata. Bila kamu semua sudah tenang, ya. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, fa iza amantum wa zahabal khaufu wa hasalat at-tuma'ninatu fa aqimus sholata ay fa'atimuha wa aqimuha kama umirtu bihududiha wa khusyu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa jami'i syu'uniha. Apabila kamu semua telah tenang, maka dirikanlah sholat. Kata beliau, maknanya apabila kamu dah aman, rasa takut oleh musuh itu dah hilang, lalu terjadilah tumaknina, ketenangan, ya, maka tegakkanlah oleh kamu semua sholat. Maka kamu semua harus menegakkan sholat. Maksudnya kamu semua harus menyempurnakan sholat itu. Kamu semua harus menunaikan sholat tersebut sebagaimana yang telah diperintahkan, dengan memelihara ketentuan-ketentuannya, memperhatikan kekhusyuannya, memperhatikan ruku dan sujudnya, serta seluruh aturan-aturan tentang sholat. Tak boleh lagi seperti sholat syiddatul khauf, gitu ya. Tak boleh lagi sholat dilaksanakan seperti dalam keadaan khauf, takut oleh musuh. Ya, sholat zuhur, ya, buat 4. Sholat asar buat 4, gitu. Sholat maghrib buat 3. Paham ya? Kemudian pelihara hukum-hukumnya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau dalam sholat khauf, dalam sholat perang kamu bawa najis, nah ketika tumakninah mah tak boleh lagi sholat di pakaian ada najis. Gitu Pak. Kan kita tahu bahwa sholat itu diantara syaratnya adalah badan, pakaian dan tempat harus bersih daripada najis. Betul ya? Kemudian badan kita harus bersih daripada hadas besar, hadas kecil. Betul? Harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan. Ya, jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan. Jangan melangkah sembarang. Kalau dalam perang kemarin kan, betul lah. Yang satu baru 1 rakaat mundur, ganti oleh yang pasukan penjaga. Betul lah. Kalau dalam sholat
yang sudah tenang tak boleh kita memalingkan badan dari arah kiblat. Dalam sholat tawaf bahkan bisa membelakangi kiblat. Paham ya? Selanjutnya, kalau di fa'aqimus sholata, maka itu fa'aqimus sholata perintahnya beda dengan fazkurullah tadi. Fa'aqimus sholata perintahnya itu untuk menunjukkan kepada makna wajib. Paham ya? Menunjukkan kepada makna wajib. Kamu kudu menegakkan sholat dengan memenuhi syarat rukun, termasuk sholat sunat, Pak. Ya, kalau Bapak sudah masuk ke dalam sholat sunat, jangan mentang-mentang sunat. Sunat pun kata Bapak ya, syaratnya pun setengah kata Bapak. Tapi, paham ya? Wudu enggak, ngapa? Kan sholat sunat kata. Kok gitu? Tak bisa. Itu mah kudu fa'aqimus shalah. Sempurnakan seluruh ketentuan. Paham ya? Sempurnakan seluruh ketentuan. Hal-hal yang membatalkannya. Kayak tadi di baju ada najis, mentang-mentang sholat sunat hantam aja kata Bapak. Tapi ya, dalam keadaan tumanina, sholat sunat tetap seperti sholat fardu, kudu memenuhi syarat-syarat, kudu memenuhi rukun. Ya, jadi jangan karena sholat sunat sembarang aja kata Bapak. Ya, sembarang aja tadi. Ya, dalam keadaan tenang, ketika sholat sudah dimasuki oleh kita, maka fa'aqimus shalah, tunaikan sholat dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Syarat rukun, mubtilatnya, hal yang membatalkannya harus dijauh. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang yang beriman kitaban mawquta. Kata Ibnu Abbas, ay mafrudun, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Wa qala aidan inna lis-sholati waqtan ka waqtil hajj. Kata Ibnu Abbas juga, makna ayat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta itu bahwasannya sholat itu memiliki ketentuan waktu seperti ketentuan waktu haji. Kitaban mafrudan mawqutan ay innalis sholati waqtan kawaktil haji. Makna ayat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ada di sini. Biasanya ada. Ada sih. Dekat jadwal sholat biasanya ya di masjid. Ya. Nah kata Ibnu Abbas bahwa sholat itu memiliki waktu tertentu seperti waktu untuk berhaji. Dalam ayat yang sudah kita lalui bahwa haji itu diwajibkannya itu ashhurum ma'lumat, di bulan-bulan yang telah diketahui. Ya, kan haji itu dan semua bulan, betul lah. Haji itu dimulai dari bulan apa? Dari bulan Syawal, betul lah. Bulan Syawal. Lepas Syawal apa? Zulqa'dah. Kemudian berakhir Zulhijjah tanggal berapa?
tanggal 10. Itu haji. Jadi haji itu bulannya hanya 3. Ya, itu pun tak full 3 bulan kan? Gitu. Syawal, Dzulqa'dah, nah itu bulan-bulan Jadi tak bisa kita berhaji dari bulan Ramadan. Kemana mas mau hajian? Bulan apa? Bulan Ramadan. Innalil hajj waktun ma'lum. Haji itu punya waktu yang telah ditentu. Nah, sholat pun sama. Sholat pun sama. Kata Ibnu Abbas, innalis sholati waqtan ka waqtil haji. Jadi sekarang waktunya sholat maghrib. Tak boleh kita buat di sini sholat isya. Tak boleh di time ini, waktu ini kita buat sholat zuhur. Kenapa? Ini bukan waktu. Jadi tak bisa dengan alasan bersemangat sholat jam 3 sholat subuh, padahal belum masuk waktu sholat subuh. Paham ya? Jam 11 sudah sholat zuhur, tapi alasan apa? Kenapa dah sholat? Aduh, dah rindu Allah. Aduh, gitu. Sholat jam 11 tak boleh. Kenapa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Ya, mafrudan fi waqtiha, diwajibkan pada waktu. Paham ya? Wa qala Zaid bin Aslam inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta qala munazzaman kullama madha najmun jaa najmun, yakni kullama madha waktun jaa waktun. Gitu. Nah, ini kata Zaid bin Aslam. Tadi kan kata Ibnu Abbas, ya, makna ayat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta itu begitu. Bila telah datang satu waktu, maka berakhir itu ganti datang waktu yang lain. Paham ya? Habis sholat subuh waktunya, nanti tunggu datang waktunya sholat zuhur. Terus habis waktu sholat zuhur datang waktu sholat asar. Terus berhenti. Ya. Nah, ini sekarang ini Pak, kita dah dimanja. Nentuin waktu sholat ini tinggal nengok ono aja. Betul lah. Oke, itu tuh. Kalau dulu kita kecil nengok ke langit. Betul lah. Nengok ke langit. Ada matahari, ada mega, betul. Takutnya nih anak-anak kita nih pahamnya zaman Rasul dah ada jam tangan, dah ada jam ini zaman Rasulullah ini. Kita belum ada, betul lah. Nah, maka dalam fikih kan disebutkan, betul lah, waktu-waktu sholat, ya. Misalnya waktu sholat zuhur, kapan mulai, kapan berakhir, betul lah. Sholat zuhur itu kapan dimulai? Inda zawali syams, ketika matahari dah bergeser dari posisi tengah-tengah menurut pandangan kita dari bumi, ya. Nah, kita istiwa namanya ketika matahari sejajar dengan kita. Nah, ketika dia sudah zawal, dah zala, dah bergeser, nah disitulah mulai waktunya sholat zuhur.
Begitupun asar, punya waktunya. Dan Allah ngasih alamat di langit. Itulah. Akhirnya pun sama, Tuhan kasih alamat di langit juga. Ghurubus syams, terbenamnya matahari. Nah, matahari terbenam habis sholat, waktu sholat asar. Datang awal waktu sholat maghrib. Oke. Kullama madha waktun jaa waqt. Setiap satu waktu habis berakhir, maka datang waktu berikut. Jadi berantai sholat. Nah, wa qauluhu ta'ala wa la tahinu fi ibtigha'il qaum ay la tad'ufu fi talabi aduwikum bal jiddu fihim wa qatiluhum wa qa'udu lahum kulla marsan. Dan jangan kamu lemah ya di dalam mencari musuhmu itu, melainkan kamu harus semangat. Ya, harus menggempur mereka. Jangan memberi kesempatan kepada mereka untuk rehat. Oh gitu. Ya. Nah, ini pesan ya, pesan daripada Allah kepada kaum mukminin dalam berjuang itu jangan letoy gitu. Jangan letoy. Letoy itu apa? Ya turun semangat. Turun semangat. Biasanya apa turun semangat tuh? Fisik lemah Pak. Dulu fisik lemah. Medan terjal. Betul? Musuh memiliki kekuatan yang lebih dari kita. Betul lah? Atau di tubuh ada luka. Betul lah? Muncul rasa takut. Nah, Allah tak menginginkan itu. Ya? Allah tak menginginkan itu. Kamu jangan lemah ya di dalam mengejar musuh, di dalam menggempur musuh, melainkan kamu kudu semangat. Kamu tak boleh putus semangat. Desak mereka dengan berbagai cara. Oleh karena itu Pak, saya pernah baca tafsir dari Imam Nawawi Al-Bantani. Betul. Jadi makna syahid, ketika beliau menjelaskan makna syahid di ayat, masih di surah An-Nisa kalau tidak salah, pernah saya sampaikan di sini. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin. Ketika beliau menjelaskan wasyuhada, siapa orang mati syahid? Itulah. Ternyata dari sisi tinjauan lain, kesyahidan itu Pak, ternyata melemahkan. Kesyahidan itu melemah. Kenapa melemah? Karena berarti kalau kita bawa pasukan 100, mati syahid 10, kan berarti tinggal sisa berapa? 90. Betul lah? Ngerti Pak? Iya deh. Berkurang kan? Ada senjata pun karena yang megangnya dah mati, kan tak ada fungsi, betul? Kemudian memberikan efek kepada yang 9. Nah maka kematian syahid ini jangan diniatkan. Ngerti tak? Kematian syahid, aku nak perang untuk mati syahid. Coba semua
Kalau 100-100-nya pengen mati syahid, habis tentara ini tak ada yang balik. Ngerti tak? Hah? Jadi jangan diniatkan dari rumah, aku nak mati di medan perang lagi. Ngerti? Jadi niatnya apa? Kita harus menang. Jadi mati syahid itu bonus. Jadi paham ya? Makanya kita agak bingung juga kalau kita sudah bawa senjata dan kita yakin senjata itu akan membunuh kita. Kira-kira syahid? Tidak? Coba logikanya. Iya jadinya gini. Paham ya? Coba. Saya mikir juga baca. Gitu. Kenapa? Karena saya dengan Bapak tuh sama pikiran tuh. Sepertinya mati syahid itu harus jadi tujuan. Mati syahid itu kan syaratnya harus mati, Pak. Betul kan? Tak boleh lagi balik ke tanah air kan? Betul lah. Coba kira-kira Jenderal Sudirman dulu dari awal dah mau mati di medan perang? Kan tidak. Aku harus balik bawa pasukan dan musuh kah? Gitu kan? Paham ya? Jadi bukan itu. Cuman kalau takdir menetapkan mati di sana, Tuhan kasih syahadah, kesaksian bahwa dia di dunia saja nampaknya hina, terkapar, tapi di akhirat dia mulia. Gitu syahid dulu. Coba Bapak jawab. Kalau kalah tuh mantap atau tak mantap? Tak mantap. Ngerti tidak? Duel kita kan, kita jungkel di situ. Si kafir yang ajrak-ajrakan menang. Mantap tak? Tak mantap. Betul kan? Yang mantap tuh yang menang kan? Nah, karena kita membela kebenaran, meskipun kita terkapar, Tuhan bilang, kau tuh di dunia aja nampaknya hina, di akhirat tuh disambut bidadari. Gitu Pak. Paham ya? Masa kamu harus berperang agar kamu mati syahid? Kan lucu. Berarti kalau kamu mati syahid itu kamu kalah. Betul kan? Gitu. Ya. Nah, maka kan senang aja untuk mati syahid, tinggal letoy aja, betul lah. Maka Allah semangati, kamu jangan lemah toh perangnya, gitu. Wala tahinu bibtiqail, tahu ngelawan musuh itu jangan lemah. Melainkan kamu kudu semangat, gempur dia, tidak boleh kasih kesempatan untuk bisa menang. Gitu. Kalau setakat untuk mati sudah aja, orang nebas, ayo tebas, oh mati syahid kata Bapak. Boleh tak gitu? Masa iya perang begini? Belum apa-apa dah meledakkan diri. Betul tak? Hah? Belum apa-apa dah meledakkan diri. Kemana nak takut? Biar aja mati sendiri pun kata orang kan? Paham dah? Paham ya? Awas jangan salah paham kita. Bukan berarti saya tak menyenangi kematian saya, bukan. Harus objektif memandangnya, harus benar. Jangan jadi tujuan. Tapi kalau qadarullah membuat kita mati di situ, tak usah nyesel. Pandangan dunia aja kita hina karena kalah kan, tapi di akhirat kita mulia, betul lah. Tapi jangan dari rumah, Bu, doakan Bapak mati syahid. Masa doa begitu? Oh berarti Bapak tak mau balik lagi ya, katanya. Padahal tentara itu pengennya menang, balik lagi ke rumah.
Cuman kalau kalah di sono tahina, karena Tuhan menjanjikan kebaikan akhir. Gitu ya. Maka tak usahlah bawa-bawa membunuh diri sendiri. Paham ya? Apalagi yang diserangnya orang yang sudah syahadah. Ngerti tak? Tak elok ya. Tak elok. Dan lalu Allah menyampaikan begini, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau lemahnya kamu nyerang mereka itu karena kamu merasa sakit, kamu harus tahu musuh pun sama toh. Bukan kamu aja yang sakit tuh, musuh kamu pun sama sakit seperti kamu. Kalau kamu takut, mereka pun sama takut. Kalau kamu lelah, mereka pun sama lah. Oh ini Pak, harus tahu kita. Betul lah, harus tahu. Ya, apalagi komandan perang kan. Ini kan psikologi perang, betul lah. Betul lah. Artinya untuk memberi motivasi pasukan itu kita harus mengukur dalam Quran itu sering kok. Ya. Dalam Quran itu sering memotivasi kita dengan bercermin ke orang. Contoh ya, Rasulullah SAW disakiti nih oleh orang Mekah kan? Disakiti sedemikian luar biasa Pak. Nah, bagaimana Allah memotivasi beliau? Kamu nih bukan yang pertama kali disakiti oleh kaumnya. Nah, Allah ceritakan, hal ataka haditsu Musa. Bukankah kamu pernah mendengar cerita tentang Musa kan? Gitu. Ternyata Musa pun sama, diperlakukan oleh kaumnya itu tak menyenangkan seperti kamu diperlakukan oleh kaum. Tapi Musa tak berhenti. Musa lanjut dakwah. Gitu Pak. Sampai berhasil membebaskan Bani Israil. Coba Bapak baca di surah An-Nazi'ah. Hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha. Ini ayat nih kata mufassir dalam konteks tasliyah. Tasliyah itu apa? Ya menghibur lara Rasulullah yang dakwahnya mendapat perintah. Nah kaum muslimin pun sama, dimotivasi. Kalau kamu sakit, lemah, melawan musuh itu karena di badanmu ada rasa sakit, ada lelah, ada capek, musuhmu sama. Betul lah, musuhmu sama. Artinya kalau mereka nyerang kamu dengan begitu semangatnya, bukan berarti di badannya tak ada rasa sakit. Bukan berarti di badannya tak ada rasa sakit. Bukan berarti mereka tidak tahu. Gitu Pak. Ya. Nah, jadi penting bercermin. Selanjutnya, kama yusibukumul jara wal qatlu kadzalik yusallu lahu. Ya, kama qala ta'ala iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Bila kamu terkena luka, maka sesungguhnya musuhmu pun kena luka juga. Masa pedang itu hanya kena ke kamu, pedangmu tak mempan sama dia, kan tidak begitu. Kalau kamu kena sebat mereka dan pedang menyebat mereka, sama mereka luka. Kalau kamu sakit karena luka itu, orang kafir pun musuhmu itu yang kena sebat pedangmu sakit. Paham gak ya? Jadi penderitaan nih Pak, penderitaan nih kadang boleh ringan kalau kita bercermin dengan penderitaan Pak Haji. Pak Haji misalnya kesandung nak ke masjid, patah jari kaki itu, bukan patah, pakai seleo. Pak Imam nengok kan, mana Pak? Tapi masih mending Pak Haji, alhamdulillah. Pak Haji cuman gini, kawan saya sekantor Pak Haji lagi jalan kesandung, infeksi Pak Haji, dipotong sampai sini. Kan? Coba kira-kira gimana? Pak Haji merasa bahwa derita ini tak begitu berat dibanding dengan derita yang dirasa orang
Apa ya? Jadi jangan apa? Jangan menutup mata, tengok sekitar. Biar kita enjoy gitu. Betul lah. Makanya dalam hadis dibimbing kalau melihat dunia ini katanya jangan ke atas, itulah, ke bawah. Yang punya mobil jangan nengok yang punya pesawat, tak bisa bersyukur. Yang punya mobil tengok yang punya Honda. Yang punya Honda jangan nengok yang punya mobil, tengok yang punya sepeda doang. Itulah kan. Yang punya sepeda doang tengok yang jalan. Aku alhamdulillah bisa jalan pakai sepeda. Coba kawan tuh dari dulu jalan kaki. Yang jalan kaki supaya bisa syukur tuh tengok orang yang tak punya kaki. Alhamdulillah aku masih punya alat jalan pakai kaki. Kawan tuh katanya ngesot. Nah, udahlah. Ya, ini kan cerita dalam perang, tapi kan ada hikmah untuk kehidupan. Kalau kita Pak masih ngitung-ngitung kurang, tak ada pernah bisa cukup, betul nggak? Tak pernah bisa cukup, betul kan? Ya, silakan. Kalau umpamanya kami itu bekerja kemudian langsung apa ya istilahnya waktu yang bisa sampai akhirnya sampai waktu datangnya waktu sholatnya karena bisa dulu ternyata itu saya ternyata ada asar ini kan berarti kan dulunya terlalu dilarikan ini kalau kemudian dibuat ya boleh apanya dan itu termasuk dosa apa ya? Iya. Jadi gini Pak Haji, dalam fikih ya yang saya tahu, azar sholat yang ditolerir ini kan dua. Alasan sholat boleh ditinggal tuh, tak ada dosa karenanya dua. Ketiduran sama lupa. Ketiduran sama lupa. Ya, tiduran sama lupa. Misalnya saking asik kerja, Bapak nyadarnya asar, lupa zuhur tuh. Sebagai manusia kan dia bisa aja. Pak Haji tinggal sholat saat sadar. Misalnya sadarnya jam 4, belum zuhur. Bapak sholat aja sadar. Paham Pak ya? Langsung zuhur dulu. Kan Bapak lupa ceritanya. Kecuali kalau kita ninggalin sengaja kan? Betul lah. Udah tahu masuk waktunya, dibiar aja sama Bapak. Betul lah. Akhirnya datang sholat. Nah itu kan sengaja. Ini mah asik hidup. Betul lah. Sampai lupa waktu. Nah itu namanya nisyan. Itu manusiawi nih. Kalau pas lagi kita sudah pernah sholat adzan asar ini. Lanjut. Lanjut. Saya tak batal kan? Jangan dibatalin. Lanjut. Jadi niat itu yang pertama, ya. Dan itu disebut adaan. Karena sebagian ditunaikan di waktu sholat zuhur. Yang kedua ketiduran, ya. Oleh karenanya maka orang tidur itu tak kena beban, tak kena taklif. Kalau dia berbuat baik tak ada pahala, orang tidur. Kalau dia berbuat jahat tak ada dosa. Pak Haji lagi tidur baca Yasin sampai selesai, tak ada pahalanya. Karena dilakukan tanpa kesadaran. Halnya sama Pak Haji ngegunjing orang sambil tidur, tak ada dosa. Kenapa? Gunjingannya tidak disadar. Nah sama pun sholat itu kan kewajiban paling tinggi Pak. Ditinggalkan karena Bapak tidur, tak sadar tidur nih.
dari jam 10 malam bangun-bangun jam 10 pagi, kan boleh aja terjadi. Orang tidur pun, betul lah. Nah maka sholat telah subuh saat bapak sadar. Isinya gini, umpamanya posisi ini saya kerja, tahu ini ada ini. Oh, tahu ada. Kemudian tanggung nih, masih ada waktu kan? Iya. Waktu lah, tanggung dah. Ternyata itu setelah saya tanggung karena ini kotor dan sebagainya kan, gitu ya. Pindah saja kan, kalau umpamanya sudah kalau selesai. Terus kita selesaikan. Setelah mandi, setelah sholat, ternyata itu dasar. Nah, itu dari sisi kelalaiannya itu, ya. Lalai setelah masuk waktu sholat dibiar, kemudian kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mandi sebelum sholat itu kalau bukan karena hadas besar kan tak penting, betul lah. Yang penting wudu kan. Kalau tak ada najis di tubuh, betul. Nah, kita nih kadang kebanyakan kita nih rasanya kalau udah kerja, betul lah. Sholat tak mandi itu gimana gitu, apalagi kalau kita mempertimbangkan kapan habisnya waktu sholat. Itu dosa ya. Iya pak. Terus sholatnya kita foto ya. Langsung lanjutkan saat itu. Bapak jangan nunggu hari besok. Iya. Langsung lakukan waktu itu. Baru asar. Baru asar pak. Iya dah. Iya. Sekalipun waktunya waktu asar ya. Iya. Kecuali waktu asarnya mepet. Nah maka asar dulu yang buat. Mepet tuh gini. Kalau kita buat kodo zuhur habis asar. Kan berarti jadi 2 kodo. Zuhur kodo, asar kodo. Iya. Iya. Kalau masih tersisa gitu. Memang mengenai kodo sholat ini ikhtilaf ulama. Kenapa? Karena memang tak ada contoh. Ya, cuman ulama yang membolehkan kodo gini. Puasa aja kudu kodo, masa sholat tidak? Kan gitu. Kalau yang tidak mewajibkan kodo, sholat ini tak ada contoh di kodo. Kalau puasa ada, gitu, ya. Nah, kita ngikut yang menyebutkan kodo sholat itu ada, itulah. Gitu Pak ya. Nah jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita sengsara, orang pun sengsara. Kalau dalam perang tuh orang penat, kita penat, orang pun sama penat. Maka kamu tak elok kalau alasan mundur perang karena capek. Emang orang pun tak capek toh. Nah, lalu Allah menyebutkan keistimewaan kamu apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu berharap kepada Allah apa yang tak diharap musuh. Kamu perang ini kan mengikuti perintah, bukan mengikuti perintah nafsu. Nah Tuhan telah menjanjikan kebaikan. Nah gitu. Nah ini yang tak dimiliki oleh musuh. Nah insya Allah ya, bukan yang akan datang. Ini kata ulama alasan kenapa kita tak boleh pulang. Nah ini alasan ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kurangnya Allah ngampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.